Di dunia shrouding the heavens yang luas dan mendalam, sosok legendaris Ruthless Emperor berdiri menjulang. Seorang wanita yang menembus batas fana dan mengguncang dunia kuno maupun modern. Ia menapaki jalannya sendiri menuju pencerahan hanya dengan tekad baja dan kemauan yang tak tergoyahkan. Kisahnya sekaligus memilukan dan menginspirasi. Namun, jika dibandingkan dengan 3 kaisar tertinggi Shi Hao, Ye Fan, dan Chu Feng, muncul satu pertanyaan besar. Jika bakatnya tidak kalah dari mereka, mengapa ia pada akhirnya gagal mencapai alam di atas Dao of Sacrifice? Mari kita telusuri misteri yang berakar dalam ini. Asal-usul Ruthless Emperor. Ruthless Emperor tidak terlahir dengan hak istimewa ilahi. Ia berasal dari latar belakang biasa, bahkan fisiknya dianggap lebih rendah dari kultivator rata-rata. Sejak awal, jalannya dipenuhi penderitaan. Setiap langkah maju harus dibayar dengan rasa sakit dan perjuangan. Namun, ia memiliki satu hal yang tak bisa dipadamkan oleh keadaan apapun. Obsesi yang tak tergoyahkan. Obsesi itu adalah cinta mendalam dan abadi kepada kakaknya, dorongan yang membuatnya berani menantang takdir itu sendiri. Didorong oleh obsesi tersebut, ia mempraktikkan seni iblis pemakan surga, sebuah teknik terlarang yang melahap tak terhitung jumlah fisik raja. Ia menapaki jalan berdarah, penuh ujian tanpa akhir dan tantangan yang tak terbayangkan. Namun, melalui semua itu, ia bangkit. Ia mencapai tingkat kaisar, bergabung dengan jajaran makhluk terkuat sepanjang zaman. Pencapaian ini saja sudah cukup untuk menandainya sebagai sosok dengan kejeniusaan tiada banding. Tetapi ia tidak berhenti di sana. Transendensi dan kebangkitan baru. Di tahun-tahun terakhirnya, ia melampaui batas lagi. Ia menciptakan seni surga abadi, membuang janin iblisnya, dan berubah menjadi tubuh kaos yang sempurna, sebuah kelahiran kembali total. Kehidupan yang sepenuhnya baru. Pencapaian ini membuktikan bukan hanya bakatnya yang luar biasa, tetapi juga pemahaman Dao Agung yang sangat dalam. Kultivasi dan wawasannya tak tertandingi, menunjukkan bahwa kemampuannya tidak kalah sedikit pun dari para makhluk tertinggi lainnya. Perbandingan dengan 3 kaisar tertinggi. Shi Hao, Desolate Heaven Emperor. Shi Hao terlahir dengan tubuh tertinggi, anugerah bawaan yang menjadikannya pilihan zaman. Ia muncul di akhir era kuno yang kacau, masa penuh bahaya dan kekacauan. Namun, melalui metode transformasi diri, ia berkembang pesat, mencapai puncak, dan menjadi Supreme Immortal Emperor. Pada akhirnya, ia melangkah ke Dao of Sacrifice. Meski jalannya sulit, keunggulan alaminya memberi fondasi kuat. Fisik tertingginya memungkinkannya beresonansi lebih baik dengan hukum langit dan bumi, menyerap energi spiritual dengan mudah. Selain itu, eranya relatif lebih stabil, hukum alam lebih utuh, sumber daya melimpah, dan peluang Dao lebih besar. Ye Fan, Heaven Emperor. Ye Fan terlahir dengan tubuh suci kuno, namun dikutuk oleh Dao Agung. Jalan menuju 4 ekstrem tertutup, seolah mustahil baginya menjadi kaisar. Namun Ye Fan menolak tunduk. Dengan bakat luar biasa, ia memecahkan kutukan dan menempuh jalannya sendiri, berkultivasi melawan kehendak langit. Perjalanannya dipenuhi keberuntungan dan kesulitan. Sejak awal, ia memperoleh teknik langka dan artefak ilahi. Yang tak kalah penting, ia tidak pernah sendirian. Ia membangun ikatan dengan rekan-rekan sejalan, dan bersama mereka menapaki jalan keabadian. Setelah menjadi kaisar, ia ditemani sosok legendaris seperti Ruthless Emperor sendiri dan Wu Shi Emperor. Dengan bantuan mereka, ia terus menembus batas hingga akhirnya mencapai Dao of Sacrifice. Chu Feng, Emperor of Chu. Chu Feng berasal dari bumi modern, sama seperti Ye Fan, tampak biasa pada awalnya. Namun melalui kombinasi peluang luar biasa dan usaha tanpa henti, ia naik dengan cepat. Eranya adalah masa transformasi, ketika hukum semesta sedang berubah. Hal ini memberinya akses pada wawasan baru dan teknik kultivasi eksperimental. Ia dengan berani menggabungkan berbagai kekuatan unik dan menciptakan sistem kultivasi yang sepenuhnya baru. Inovasi ini memungkinkannya melampaui Dao of Sacrifice dan memasuki alam yang lebih tinggi lagi. Mengapa Ruthless Emperor gagal melampaui Dao of Sacrifice? Jawabannya berlapis dan tragis. Pertama, obsesi. Seluruh jalannya dibangun di atas harapan untuk suatu hari bersatu kembali dengan kakaknya. Fokus tunggal ini memberinya kekuatan api emosional yang membawanya melewati tribulasi demi tribulasi. Namun, ia juga menjadi penjara. Pandangan hidup, tujuan, dan identitasnya terikat pada ikatan personal, bukan pada pengejaran Dao secara menyeluruh. Sebaliknya, Shi Hao, Ye Fan, dan Chu Feng
pada akhirnya melampaui keinginan pribadi. Motivasi mereka berkembang, mereka ingin menembus batas semesta, melindungi semua makhluk, dan menembus langit itu sendiri. Kedua, korban zaman. Ruthless Emperor hidup di era ketika hukum alam terfragmentasi dan kacau. Dunia kekurangan kerangka stabil untuk kenaikan lebih lanjut. Sumber daya langka, terobosan berbahaya, dan pemahaman Dao jauh lebih sulit. Berbeda dengan 3 kaisar lainnya yang hidup di zaman relatif lebih menguntungkan, Ruthless Emperor harus melawan takdir dan keterbatasan zamannya sekaligus. Ketiga, perbedaan hakiki Dao of Sacrifice dan alam di atasnya. Dao of Sacrifice sendiri sudah merupakan sublimasi tertinggi membakar semua jalan, melampaui aturan dan tatanan. Namun melampauinya berarti menghapus diri sepenuhnya. Seseorang harus mengorbankan bukan hanya kekuatan, tetapi identitas Dao dan eksistensinya. Segalanya harus kembali pada keheningan abadi. Hanya dari keheningan itulah transendensi sejati bisa lahir kembali. Ruthless Emperor, sekuat apapun dirinya, masih menyimpan nyala kecil di hatinya kakaknya. Sisi kemanusiaan yang tak bisa dilepaskan. Kerinduan itu mungkin justru menjadi penghalang terakhir yang mencegahnya melepaskan segalanya. Dan karena itu, gerbang menuju alam di atas pengorbanan tetap tertutup baginya. Maka, meskipun Ruthless Emperor adalah legenda sejati kultivator yang jalannya memicu kekaguman dan penghormatan, ia tetap menjadi sosok tragis. Bakatnya tak tertandingi, namun ia terikat oleh cinta dan waktu, bukan oleh kelemahan. Inilah yang mungkin benar-benar membedakannya dari 3 kaisar agung. Dan dengan itu, berakhirlah pembahasan mendalam tentang warisan Ruthless Emperor dalam Shrouding the Heavens, sebuah perjalanan bakat luar biasa, obsesi yang memilukan, dan realitas keras dunia kultivasi, di mana bahkan yang terkuat pun bisa gagal, bukan karena lemah, melainkan karena cinta. Jika kamu menikmati analisis ini, dan ingin melihat lebih banyak pembahasan tentang kultivator legendaris, serta kisah epik dari dunia Donghua dan Shenxia, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi, agar tidak ketinggalan video terbaru. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Menurutmu, apakah Ruthless Emperor bisa melampaui Dao of Sacrifice jika berada di keadaan yang berbeda? Terima kasih telah menonton.